Sorry, tak potong dulu sebentar. Itu mukulnya pakai benda tumpul atau pakai tangan gitu? Batu. Pakai batu. Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di channel Omongin Aja. Saya Kevin, dan hari ini di video pertama kita hari ini saya mengundang tamu spesial jauh dari sana. Ini salah satu teman baru, gitu. Namanya Mas Galih. Silakan Mas Galih, boleh perkenalan dulu. Halo, kenalkan nama saya Galih Wicaksono. Ya, ini Mas Galih itu dulu teman satu kantor sama saya, ceritanya begitu. Dan dia ini katanya ya agak sedikit peka terhadap hal-hal begitu. Benar nggak Mas Galih? Bisa dibilang gitu sih, Kak. Bisa dibilang seperti itu ya? Iya. Soalnya kan banyak yang bilang katanya tuh dari teman-teman kantor juga dulu kan itu ya sedikit sensitif. Mungkin nih Mas Galih, kamu ada nggak sih cerita gitu bisa disampaikan ke teman-teman yang ada di rumah tentang pengalaman yang benar-benar nggak bisa kamu lupain, atau mungkin apa ya, kayak ada bisikan atau mungkin ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman juga gitu. Ada nggak? Boleh diceritakan kepada teman-teman yang ada di rumah ini. Oke. Kalau untuk pengalaman sih mungkin aku bisa kayak gini dulu aja kayak aku bisa tahu untuk kayak aku punya kayak gitu. Awal-awal itu aku masih kecil, katanya mama aku sih, aku punya sahabat. Biasalah ya, anak kecil pasti punya sahabat kayak gitu, something kayak gitu kan. Nah, itu aku belum, kan dasarnya masih kecil ya, belum bisa bedain mana yang real, mana yang kayak gituan. Ya, karena masih kecil kan. Ya. Besar karena udah besar. Oke. Nah, katanya mama aku itu, aku mau ikut sama temanku. Soalnya temanku itu nabrak tembok. Aku ikut-ikutan nabrak tembok sampai kejedot kepala aku kayak Itu gitu. waktu kecil itu. Jadi dikiranya itu temen. Iya, ternyata bener. yang Nah, something kayak gitu. Nah, habis itu kan mama aku tahu kalau aku mesti tahu kayak gituan. Nah, dari situ aku sempet sih ditutup kayak gitu, aku tutup. Oh, bisa itu ditutup bisa? Bisa. Oh. Tapi itu nggak sepenuhnya bisa menutup ya. Nanti bisa kayak biasanya ya, banyak orang tuh kayak setelah ditutup, mungkin something umur 17 atau lebih itu, dia bakal buka sendiri lagi. Oh, kayak gitu. Nggak permanen gitu ya? Iya, nggak permanen. Iya, kayak gitu. Ya. Nah, dari situ aku bisa kayak gini lagi, jadi kayak gini lagi itu setelah mama aku nggak ada. Setelah mama nggak ada itu, pas 7 harian itu aku mimpi itu diajak mamaku turun dari, kan rumahku kan apa ya namanya, tingkat gitu ya. Nah, itu aku turun dari tingkat, terus buka pintu samping, aku diajak mamaku untuk keluar. Nah, itu yang aku lihat ya, itu hamparan apa ya namanya, hamparan rumput itu banyak banget, luas banget, hijau-hijau semua. Dan itu kayak apa ya, ada bangunan tuh tinggi-tinggi semua. Nah, aku diajak sama mamaku ke situ. Tapi sebelum aku melangkah, aku ditarik sama ayahku sama kakakku. Terus habis itu aku sadar, ternyata aku di situ udah mati suri lah kasarannya, kayak gitu, mati suri. Nah, dari situ aku bisa timbul lagi kayak gitu. Pernah ngalamin mati suri juga, Pak? Iya. Gila. Kayak gitu. Terus untuk pengalaman ya, itu aku sempet sih belum lama ini. Aku kan ada kayak langganan untuk makan ya, kasarannya itu kalau di Solo bilang, kalau di Solo tuh bilangnya angkringan. Oh ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu aku sempet itu kan nongkrong di situ dari 2018. Nah, setelah aku udah nggak kerja di daerah situ, aku udah nggak ke situ lagi. Nah, aku sempat ke situ lagi di tahun 2023 baru kemarin sih, bulan-bulan Julinan lah, kayak gitu. Nah, aku ke situ. Nah, masnya itu sambat, kayak apa ya, curhat ke aku kalau akhir-akhir itu sepi dan orang lewat tuh mesti bilangnya tutup, padahal tuh buka. Oh, kayak gitu. Kayak apa ya? Kayak sengaja ditutup. Iya, kayak gitu. Nah, persaingan bisnis kayak gitulah. Nah, dari situ aku lihat, oh ternyata ini ada kiriman ditutup. Nah, di bawah gerobaknya itu ada kepala orang. Hah? Ada kepala orang. Itu benar. Kepala orangnya itu
bisa dilihat secara kayak kita ini yang dalam tanda kutip yang tidak memiliki kelebihan, apa hanya yang dapat memiliki kelebihan yang bisa melihat kepala tersebut? Mungkin kalau itu kan kesarannya itu ada frekuensi yang sendiri ya. Biasanya kalau orang ngalamin itu kan sering banget kerasukan, gara-gara itu frekuensinya rendah. Nah, mungkin kalau bisa lihat something kayak gitu, kalau frekuensinya rendah, kayak gitu mungkin ya. Nah, aku lihat di situ ada kepala orang. Nah, terus itu aku bilang ke Masnya, Mas, lo kalau warungmu angkringanmu lo di kayak gitu disalahin orang. Nah, terus aku tak saranin untuk kayak apa ya, diusir kayak gitu. Dibersihkan. Nah, dibersihkan. Nah, setelah selesai ya itu, setelah selesai itu hampir 3 hari atau 4 harian itu angkringan sebelahnya itu meninggal tanpa ada apa ya, ada apa ya namanya ya? Ya, tanda-tanda kayak gitu, langsung meninggal seketika itu. Nah, ternyata di situ habis itu ya 7 harian orangnya itu meninggal, istrinya itu datang ke Masnya, ke wedangannya. Dia bilang, mohon maaf ya Mas ya kalau suamiku ada salah kayak gini. Nah, dari situ Masnya tahu ternyata yang nyalahin angkringannya itu dia. Ya udah dari situ. Berarti yang almarhum itu yang melakukan hal tersebut. Iya, bisa bilang kayak gitu. Dan alhamdulillah setelah dibersihin gitu, sekarang udah lancar lagi, kembali lagi kayak gitu. Terus, nah tadi kan udah perkenalan apa awal mulanya kok bisa punya kelebihan seperti ini. Yeah. Terus juga udah ternyata kelebihannya Mas Gali ini bisa membantu orang juga ya. Ya ada plus minusnya juga sih. Kayak gitu. Oke. Jadi selain tadi Mas, ya, ada lagi nggak cerita yang mungkin nih bener-bener creepy? Oh ya, sebelumnya kan kalau nggak salah tuh sebelum kita main ke sini tadi Mas Gali kan sempat nunjukin ada gambaran gitu. Yeah. Dirimu menggambar di sebuah kertas ya. Kita tayangkan aja, editor minta tolong ditayangkan seperti ini gambarnya. Itu apa sih Mas? Itu gini, gimana ya? Itu namanya itu Deva, maaf. Itu udah aku sensor ya namanya ya. Oh, itu inisial ya? Inisial, nama lain kayak gitu. Namanya itu Deva. Dia itu wanita cantik banget. Itu hidup sekitaran 1980-an something. Dia itu di desa itu sangat cantik, dan itu ada nama apa ya namanya? Ada orang kasarnya, orang itu orangnya itu loh kayak kembang desa, tapi itu bukan kembang desa. Dia orangnya itu kembang wangi. Kembang wangi. Ya. Nah, aku mau tanya itu kembang wangi itu artinya apa, dan dia skip situ. Nah, itu ceritanya gini. Dia itu cantik kan, banyak banget yang suka sama dia. Oke. Tidak terkecuali seseorang. Ya, something. Dia suka sama dia. Tapi dia udah nyampein kayak gitu, ditolak. Nah, yang suka itu anaknya kepala desa. Pejabat daerah. Iya. Tersebut. Sih. Nah, di situ kan cintanya ditolak ya. Jadi dia disekap. Di suatu gubuk di tengah hutan. Mungkin boleh nggak sih aku nyebutin daerahnya di mana? Provinsinya aja. Oh ya, untuk provinsi. Jangan terlalu. Untuk provinsi itu di Jawa Tengah. Ya, berarti di sebuah daerah di provinsi Jawa Tengah. Ya. Oke. Jadi nanti bisa cek sendiri aja. Itu sekap di situ, dan aku lihat sih dia diikat kedua tangan kakinya itu diikat, dan setiap malam harus menuhin hasratnya cowok itu. Dan satu ketika si ceweknya itu ketahuan perutnya besar. Isi lah gitu ya. Iya. Oke. Itu sekitaran kandungan 4-6 bulanan lah. Wah, ya udah lama. Udah lumayan berarti. Iya. Di situ cowoknya panik. Aku lihat panik, dan dia itu langsung
mukul kepalanya sampai sininya berdarah. Sorry, tak potong dulu sebentar. Itu mukulnya pakai benda tumpul atau pakai tangan gitu? Batu. Pakai batu. Dari batu, dan itu perutnya itu ditusuk pakai pisau. Dan itu langsung mayatnya itu mayatnya dibuang di tepi desa di kampungnya dia. Nah, zaman segitu kan belum ada yang namanya sidik jari, belum ketahuan. Untuk zaman sekarang kan mesti ada kayak sidik jari kayak gitu ya. Nah, di zaman sana belum ada. Nah, itu sengaja ditusuk sampai kena anaknya. Biar kayak orang ngira itu dia bunuh diri gara-gara ketahuan hamil atau gimana gitu ya. Nah, dia itu semalam minta pengakuan ke aku. Dalam artian dia itu nggak salah di situ. Dia dibunuh, dia disiksa di situ. Dan itu sakit banget. Iya sih, itu sangat benar-benar keji juga sih, sangat keji banget kayak gitu. Dan sampai sekarang masih mencari orangnya itu, masih balas dendam sih kasarnya kayak gitu. Nah, untuk kayak gitu ya, kalau orang meninggal itu dibunuh, itu dia punya dendam. Kalau dendamnya itu udah terlepas, dia bisa kembali lagi ke alamnya. Tapi kalau orang bunuh diri, aku ingetin lagi, orang bunuh diri itu nggak bisa. Kasarannya itu setiap saat dia bunuh diri, itu kasarannya kayak gantung diri ya, di jam 8. Dan itu ngelakuin kayak gitu terus setiap jam 8. Dan itu ngerasain sakitnya itu. Dan itu kalau untuk orang yang dibunuh kayak gitu ya, itu didoain itu masih bisa. Didoain maksudnya dalam artian masih bisa seperti apa? Dia masih nerima. Oke. Nah, kalau orang yang bunuh diri itu sorry aja itu nggak bisa didoain. Sekalinya kita doain dia dan dia itu bakal nolak. Dalam artian dia bakal kayak kepanasan sendiri. Soalnya belum bisa nolak. Soalnya kan di manusia itu diciptakan di dunia itu kan ada tugas masing-masing. Ya, betul. Nah, itu kan belum selesai tapi dia udah ngelakuin hidupnya sendiri. Kayak gitu sih. Berarti kalau misalnya gini, setahuku ya, setahuku ini, kalau orang bunuh diri itu dia itu masih di antara dunia sama di tempatnya Gusti Allah gitu, di akhirat lah. Dia itu masih di tengah-tengah gitu. Dan katanya juga yang suka menyerupai wujudnya itu aslinya itu bukan orang yang melakukan bunuh diri itu, tapi penunggu situ sing ini nih ya. Enggak, itu orangnya itu, kecuali yang kalau orang itu ditabrak ya, kayak tabrak atau apa, sengaja dibunuh, itu penasaran itu emang itu kayak jin koringnya dia. Jin koringnya ya kayak gitu. Tapi kalau orang bunuh diri itu benar-benar itu pure orang bunuh diri itu. Ini merinding ini, terus terang ini merinding ini. Walaupun jaketan gini tapi tembus loh guys ini guys. Ngalah. Orangnya datang nggak? Oh datang? Yang si Deva datang. Itu. Ya mungkin dengan cara ini siapa tahu mungkin ya salah satu teman-teman yang nonton mungkin bisa kita kirim doa saja. Kita hanya bisa membantu lewat doa supaya dia tenang di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus semoga ya kalau mungkin itu, tapi dah lama banget tahun 1980-an. Iya. Yang cowoknya itu kira-kira masih apa sudah nggak ada. Juga sudah nggak ada. Ya mending kita juga sama-sama mendoakan mereka berdua biar mereka juga bisa tenang bahagia di alamnya sana. Kan kasihan juga kan kayak gitu kan, kayak kita lah manusia, kalau kita menderita kan juga nggak enak tau. Kita mendoakan yang terbaik buat mereka, semoga pahalanya diterima, dosanya diampuni, dan mereka di sana bisa bahagia, tenang lah gitu. Nah setelah yang tadi Mas Gali ceritain si Mbak D itu, ada lagi nggak ya? Maksudnya itu kan salah satu ada yang minta tolong untuk disampaikan. Tapi kalau pengalaman pribadi, pribadi maksudnya kayak dirimu itu ketemu atau mungkin lagi apa terus kerasa gak enak yang benar-benar sampai kamu tuh
takut trauma gitu untuk misalnya ke tempat itu lagi lah gitu. Ada nggak nih? Kalau tempat ya kayak gitu, Ah, jujur aja di Bali sih. di Bali. Ya, Ya, something soalnya di sana juga untuk kayak apa ya, budayanya budaya kuat masih sih. kuat. Budaya masih kenceng gitu. Nah, kayak gitu. Ya ini terus terang merinding nih guys, ini anginnya tadi mak but gitu. Ini nggak bohong ini. Itu di sebelah sana itu ada apa namanya tanaman itu sampai ngasrek gitu. Ini ya mungkin dia mungkin berterima kasih apa bagaimana ini? Atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi gitu. Kalau untuk Devanya sih cukup sih, makasih gitu. Udah, terima kasih udah Soalnya dia, disampaikan. iya soalnya dia tuh kayak gimana ya? Dia kayak cari Kayak cari orang untuk bisa minta tolong sampein lah. ya kayak gitu. Oh, oke. Ya semoga buat arwahnya Mbak Deva ini bisa tenang di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga apa kamu bisa bahagia di sana. Walaupun memang cukup tragis ya. Kisahnya itu tragis banget sih. Ya, kalau lanjutin Ya. yang di Bali itu liburan itu sih, liburan SMA. Liburan SMA. Setelah di tour berarti ya? Ya, kayak Oke. gitu. Biasa ya anak-anak zaman SMA itu kayak nakal-nakalnya. Ya. Paham. Nah, di situ temanku sompral sih, bilang sompral. Gimana ya? Ya kayak dia kalau gini nih biasanya kan kalau anak-anak setelah di tour terus ya nakal lah ya, kita pakai tanda kutip, maaf agak nakal mungkin, kayak kan di sana banyak sekali ya Sesajen. gitu kan, sesajen Nah, kan karena sesajen memang itu- budayanya mereka kan. Nah, Sajiannya itu kan ada uangnya. mm-mm. Ada uangnya tuh diambil, telurnya itu dipecahin. Nah, itu orangnya tuh satu kamar sama aku. Ah, Nah, dari situ dia rumah kayak kerasa kalau badannya itu berat banget kayak gitu kan. Terus aku ya juga bilang, ya aku tanya sih, kenapa kok kamu kayak gitu? Kenapa kok bisa kayak gini gitu kan? Nah, orang tuh bilang kayak dia ambil uang sekian itu, dia bacain telurnya itu. mm, Nah, dan aku lihat itu mm, terus cewek, aku nggak tahu ya namanya di Bali itu apa. Yang aku lihat tuh terus kayak cewek, kayak lidahnya tuh panjang banget, lidahnya panjang banget, dan itu kayak apa ya? Kayak leak rambutnya gitu. Nah, kayak jenis Lea, tapi itu kayaknya ya itu bukan Lea. Oh, Tapi nggak tahu itu namanya apa di sana. ya. Nah, itu itu penunggu pura atau penunggu apa aku kurang tahu. Kurang paham ya. Soalnya energinya kuat juga di dia. Mungkin yang teman-teman dari Bali bisa menjelaskan Iya. di kolom komentar yang dideskripsikan sama Mas Gali itu apa gitu. Kan juga kita beda budaya kan, kita Ya. harus mempelajari lagi Ya. kan. Ya. Terus di situ Aku yaudah. salah juga kalau nyebut namanya. Nah, benar. Nah, Nah, di situ yaudah aku bilang aja, yaudah kamu minta maaf aja di situ. Nah. Soalnya yang aku lihat ya bener itu lidahnya tuh ngeliat ke badannya Iya. Sepanjang itu berarti. panjang banget. Dan itu matanya itu merah. Oh, Matanya merah. karena marah itu tadi ya kan. Something sih. Oh. Mungkin kalau kayak gitu ya, biasanya kalau orang itu kan ada golongan ya. Ada yang kasarnya kalau orang sekarang kan nggak familiar sama namanya kuntil merah sama kuntil putih. Nah itu kan ya Mbak kalau- Kun lah, ya. jangan sebut nama lah. Oke, Ya, oh. takut nih bos. Nah itu kan ada kayak merah itu kan mesti ya gara-gara energinya itu kuat, dendamnya itu kuat ya. banget. Nah yang putih kan ya sudah biasa gitu. Oh, itu Mungkin berarti- sih dari situ ya juga energi atau apa ya dendamnya itu tinggi, makanya bisa berubah di merah kayak gitu. ya gara-gara tadi dianu ya apa uang terus sama Ya mungkin kayak gitu. Ya udah setelah itu aku suruh dia minta maaf dan itu kelar di situ, udah kelar gitu. udah kelar. Oh. Nah
Makanya kalau kalian mau ke Bali itu hati-hati dan jangan sompral. Iya. Nggak kembali aja sih dimanapun daerahnya itu, jangan sampai sompral. Soalnya kita nggak tahu apa yang bakal terjadi kemudian kayak gitu. Intinya kita menghargai lah ya. Iya. Kita misalnya kita ke Bali kan kita tamu. Iya. Bali tuan rumah. Ibaratnya kalau kamu main ke rumah temanmu ya ada kalau dalam bahasa Jawa unggah-ungguh lah ya. Iya, benar. Ada unggah-ungguhnya. Jadi jangan seenaknya sendiri aja gitu. Apalagi Bali dengan terkenal budayanya yang masih sakral gitu, dan ya itu yang penting menghormati dan menghargai aja gitu. Kalau mungkin nggak sengaja ya minta maaf Iya. juga. Ya kayak kamu main ke rumah temanmu lah, gampangnya gitu. Kamu kalau main ke rumah temanmu kan tetap ada sopan santunnya gitu. Ada lagi nggak nih? Selain tadi yang cerita Mbak Deva, terus Bali yang di sini-sini aja lah, nggak usah jauh-jauh, yang di sini-sini aja. Gimana ya? Agak sensitif sih. Apanya yang sensitif apanya? Lokasinya atau bisa disensor lah kalau lokasinya biar orang berpikir ya, biar orang bisa berpikir gitu. Oke. Kamu kan nggak sih pas kita di Oke, good ya. ya di situ, ya udah aku lihat gimana ya? Itu banyak banget prajurit di situ. Iya. Banyak banget prajurit di situ, dan tuh di situ sorry aja, nggak tahu ya itu tempat eksekusi atau apa. Aku lihat itu juga kayak tempat kayak eksekusi orang. Tempat eksekusi berarti. Ya. Ya memang nih kalau menurut sejarah sih dulu kan waktu zaman kita dijajah itu memang sangat berat banget ya. Banyak sekali perlakuan yang tidak enak dari pihak lawan kan. Gitu. Enggak sih. Hah? Itu malah sorry aja pihak itunya. Pihak luar apa pihak kita? Pihak kita aja ya. Ya, pihak kita. Pihak kita. Itu kayak gimana ya? Kalau orang punya salah, itu mesti dieksekusi di situ. Oh, oke, jadi ya benar tadi tempat eksekusi itu berarti kan ya. Benar. Dan itu ada satu cewek. Itu hampir sama sih kasusnya kayak Deva. Iya. Dia itu dibilang apa ya? Simpanan samping kayak gitu. Iya. Emang dia simpanan. Nah, tapi dibilang bukan simpanan juga bukan. Jadi gimana ya? Ya begitulah intinya ya. Nah, zaman segitu kan kalau orang hamil tanpa sama suami itu kan udah kayak bukan zaman dulu aja, zaman sekarang kayak gitu juga ya. Masih kurang sopan lah ya. Kayak gitu. Nah, itu apa ya, tergolong hina banget. Itu harus dieksekusi. Padahal yang dalam beratnya itu dia mengandung bayinya si itu. Si cowok tersebut. Iya. Oke. Di situ dia dieksekusi. Dia nggak terima. Nggak terima karena ya itu tadi kan maksudnya. Iya, dia nggak yang pria itu nggak apa ya, tanggung jawab nggak. Kesannya juga orang tinggi ya. Orang tinggi kayak gitu. Berat sebenarnya menceritakan hal-hal seperti itu, berat ya. Agak sensitif. Iya sih, emang agak sensitif sih. Nah, yang paling berat sih daerah situ ya. Kalau di sekitaran sini emang itu emang agak sensitif ya. Makanya tadi kita sensor beberapa ya. Daripada ya kan. Kita baru mulai ini, Bos. Nah, selain tadi kan udah banyak nih. Selain terus ya tadi. Mungkin apa nih yang lebih berkesan dari yang tadi, yang benar-benar berkesan lah. Karena itu sudah yang pertama Kak Deva, Bali, terus ini, terus juga tadi waktu intro sempat menangani kasus hal-hal seperti itu. Nah, ya kan sudah pernah menangani kasus seperti itu. Ada lagi nggak nih? Dulu aku punya teman kecil. Oke, kita flashback ke masa lalu ya. Ya. Oke, kita flashback ke masa lalu dulu. Dia gimana ya? Dia orang pribumi.
Oke. Dia orang pribumi, cowok. Oke. Ah, dulu dia ngelamar aku dengan nama Ujang. Ujang. Berarti dia daerah Sunda gitu. Iya. Oh, oke. Gimana itu ceritanya? Orang tuanya itu kayak dia itu apa ya, pengembala kalau nggak salah ya, pengembala kayak kambing kayak gitu. Oh iya, iya. Wong ternak lah. Nah, ternak kayak gitu. Nah, orang tuanya itu kan pas zaman segitu kan sih kayak yang punya uang tuh yang paling kuasa. Iya, oke. Nah, ternaknya itu ditawar sama orang pihak Belanda, tapi orang tuanya itu nggak ngasih. Oke. Soalnya itu rencana mau buat si Ujang ini. Oh, jadi buat si Ujang ini, Iya, udah kamu yang ngopeni iya, lah kasarannya kayak gitu gitu. ya. Oke, oke. Di situ Apa ya? Berat ya. Gila, sepertinya berat sekali. orang tuanya Siksa gitu. Siksa di situ sampai meninggal. Innalillahi. Si Ujang tahu, Oke. dia lari langsung ke depan orang tuanya dan seketika itu dia langsung tembak di bagian dadanya. Si Ujang tersebut. Iya. Dan itu dia langsung dibuang ke kandang kambingnya. Dan itu ya kembali lagi ya, orang punya uang, dia yang punya kuasa. Iya. Dia kayak beri peringatan ke orang-orang kampung, mayatnya nih jangan ngapa-apain kayak gitu ya. Biar aja di situ, biar di Batang kayak gitu orang Jawa. Nah di situ ya udah, tulangnya Ujang itu ya di situ Sampai saat ini. sampai saat ini. Oh. Itu kan dia udah rata ya dengan Iya, tanah. iya. Kayak Apalagi gitu. sekarang udah perkembangan zaman udah berapa tahun Iya. kan sudah jadi bangunan yang sangat megah. Ya itu sih. Setelah ya kembali lagi yang aku bilang tadi, aku punya teman kecil dan itu dia tembus tembok, aku ngikut kejedok itu. Oh. Nah setelah itu aku tutup, ya udah aku nggak bisa lihat lagi. Setelah aku kebuka lagi dan itu dia udah nyampein kayak terima kasih ya, udah Nemenin lah. ditemenin Ya. kayak gitu. Terus juga dia ya bilang, udah bukan aku lagi yang jaga. Oh, dia udah pamitan Iya, lah ya, udah pamitan ya. kayak gitu. Ya, merinding lagi nih. Terus terang merinding lagi, tapi yang ini di bagian geger apa punggung. Pinggang. Nah, pinggang. Oke. Terima kasih Mas Galih sudah menceritakan beberapa kisah yang ini lebih ke historical sekali ya. Mungkin tadi banyak pesan dan kesannya juga. Jangan lupa buat teman-teman semua follow Instagramnya Mas Galih, ada di sebelah sini, bisa nanti di follow, dan jangan lupa follow Instagram saya di @hasilnyakokoh, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Galih sudah mau hadir di sini. Terima kasih. Sampai jumpa.